10 Panglima Perang Muslim yang terhebat dalam masa sejarah dunia Islam. Panglima Perang Islam adalah orang yang mengontrol atau memimpin sebuah pasukan dalam peperangan untuk memperjuangkan agama Islam. Biasanya gelar ini diberikan kepada orang yang hebat dalam berperang, baik dalam gerakan fisik maupun strategi perang. Di zaman Rasulullah untuk menyebarkan Islam tidak jarang harus ditempuh dengan peperangan, itu dikarenakan para penentang Islam begitu keras. Tercatat dalam sejarah, banyak panglima perang Islam yang membawa kemenangan bagi kaum muslimin. Islam mempunyai jenderal-jenderal perang hebat pada zamannya masing-masing. Hampir dari sekian banyak jenderal yang dimiliki oleh umat muslim, inilah 10 jenderal perang terhebat dalam sejarah dunia Islam. Yang pertama, manusia terbaik dan teristimewa bagi seluruh umat muslim yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah yakni utusan Allah. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir sekitar tahun 570 Masehi di Makkah. Ia adalah anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Ayah Muhammad bernama Abdullah, ia merupakan putra dari pemimpin konfederasi suku Quraisy, Abdul Muthalib bin Hashim. Abdullah, ayahnya meninggal beberapa bulan sebelum kelahiran Nabi Muhammad, sementara ibunya, Aminah meninggal ketika dia berusia 6 tahun, meninggalkan Muhammad sebagai yatim piatu. Ia dibesarkan di bawah asuhan kakeknya, Abdul Muthalib dan setelah kakeknya meninggal dunia, ia diasuh pamannya, Abu Talib. Di tahun-tahun berikutnya, dia secara berkala mengasingkan diri di Gua Hira selama beberapa malam untuk berdoa. Ketika ia berusia 40 tahun, sekitar tahun 610 Masehi, Muhammad melaporkan telah dikunjungi oleh Jibril di dalam gua dan menerima wahyu pertamanya dari Tuhan. Pada 613 Masehi, Muhammad mulai berdakwah secara terbuka, menyatakan bahwa Tuhan itu esa, kemudian bahwa cara hidup yang benar adalah dengan menyerahkan diri kepada Tuhan yakni Islam dan bahwa dia sekarang adalah seorang nabi dan utusan Tuhan, mirip dengan nabi dalam agama-agama Abrahamik. Menurut keyakinan umat Islam, dia adalah nabi yang diberikan wahyu ilahi untuk memberitakan dan meneguhkan prinsip monoteistis dalam ajaran Adam, Ibrahim, Musa, Isa, dan nabi lainnya. Ia diyakini sebagai penutup para nabi dalam Islam. Muhammad menyatukan Jazirah Arab menjadi satu negara di bawah pemerintahan Islam, dengan Al-Quran yang menjadi dasar negaranya. Rasulullah Muhammad adalah sosok manusia yang paling sempurna. Ia adalah seorang suami romantis, ayah yang penyayang dan sekaligus panglima perang yang sangat hebat. Rasulullah telah memulai karir peperangannya dari umur 15 tahun ketika Perang Fijar. Pada saat itu, Rasulullah berperan sebagai penghimpun anak panah yang jatuh dan diserahkan kembali kepada pamannya yang berperang. Rasulullah berperan penting dalam menetapkan strategi-strategi perang yang dijalankan oleh umat muslim. Pada Perang Badar, ia memerintahkan untuk menutup dan menguras sumur-sumur di Badar sehingga pihak musuh tidak memiliki pasokan air yang cukup. Pada Perang Uhud, ia memerintahkan pasukan pemanah tetap tinggal di bukit yang paling tinggi untuk melindungi pasukan lain di bawahnya. Pada Perang Khandaq, ia memerintahkan untuk menggali parit dan ia pun berhasil menghancurkan batu yang tidak bisa dihancurkan oleh sahabat-sahabat yang lain. 2. Khalid bin Walid Khalid ibn al-Walid, dengan julukan Pedang Aunglah yang terhunus. Khalid merupakan seorang prajurit berkuda dari klan aristokrat suku Quraisy, Mahsum, yang sebelumnya dengan gigih menentang Muhammad. Ia memainkan peran penting dalam mengalahkan pasukan muslim di pertempuran Uhud pada tahun 625 Masehi. Setelah ia masuk Islam pada tahun 629 Masehi, ia diangkat menjadi komandan oleh Muhammad, yang memberikan gelar Saifullah, Pedang Allah, kepadanya. Khalid mengkoordinir penarikan pasukan muslim secara aman selama ekspedisi yang gagal ke Mu'tah melawan sekutu Arab dari Bizantium pada tahun 629 Masehi dan memimpin kontingen Badui dari tentara muslim selama perebutan Makkah dan pertempuran Hunain pada sekitar tahun 630 Masehi. Setelah wafatnya Muhammad, Khalid ditunjuk untuk menekan atau menundukkan suku-suku Arab di Najd dan Yamamah, keduanya wilayah di Arabia Tengah, yang menentang negara muslim yang baru lahir, mengalahkan para pemimpin pemberontak Tulaihah pada pertempuran Buzahah pada tahun 632 Masehi dan Musailamah pada pertempuran Akraba di tahun 633 Masehi. Khalid kemudian bergerak melawan suku-suku Arab yang sebagian besar beragama Kristen dan garnisun Persia Sasaniyah di lembah Efrat di Irak.
Ia ditugaskan kembali oleh Abu Bakar untuk memimpin pasukan Muslim di Suriah dan dia memimpin anak buahnya di sana dalam sebuah pergerakan yang tidak konvensional melintasi hamparan gurun Suriah yang panjang dan tak berair, mendongkrak reputasinya sebagai ahli strategi militer. Sebagai hasil dari kemenangan yang menentukan melawan Bizantium di Ajnadain 634 Masehi, Fal 635 Masehi, Damaskus 634 sampai 635 Masehi, dan Yarmuk 636 Masehi, kaum Muslim di bawah Khalid berhasil menguasai sebagian besar Suriah. Ia kemudian diturunkan dari komando tinggi oleh Umar. Khalid melanjutkan tugasnya sebagai letnan kunci dari penggantinya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dalam pengepungan Homs dan Aleppo dan pertempuran Kinasrin, semuanya pada tahun 637 Masehi sampai 638 Masehi, yang secara kolektif memicu mundurnya pasukan Kekaisaran Bizantium di bawah Kaisar Heralikus dari Suriah. Umar memberhentikan Khalid dari jabatannya sebagai gubernur Kinasrin sesudahnya dan ia meninggal di Madinah pada tahun 642 Masehi. Khalid secara umum dianggap oleh para sejarawan sebagai salah satu jenderal Islam awal yang paling cakap dan berpengalaman. Pencapaiannya dikenang secara luas oleh umat Muslim Arab. Riwayat-riwayat Islam memuji Khalid atas taktik medan perang dan kepemimpinannya yang efektif pada penaklukan-penaklukan awal yang dilancarkan oleh umat Muslim, tetapi juga menudingnya telah mengeksekusi secara ilegal anggota suku Arab yang telah memeluk Islam, yaitu anggota-anggota Bani Jadimah selama masa hidup Muhammad dan Malik bin Nuwairah selama Perang Riddah, begitu pula pelanggaran moral dan fiskal di Suriah. Kemasyhuran militernya meresahkan beberapa Muslim awal yang saleh, termasuk Umar bin Khattab, yang takut hal itu dapat berkembang menjadi kultus terhadap individu. Khalid bin Walid adalah seorang panglima perang pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang termasyhur dan ditakuti di medan perang. Ia adalah salah satu dari panglima-panglima perang penting yang tidak terkalahkan sepanjang karirnya. 3. Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II, atau dengan julukannya Sang Penakluk. Muhammad Al-Fatih terlahir dengan nama Muhammad II, dalam bahasa Turki, Mehmet Isani, di ibu kota Utsmaniyah, tanggal 29 Maret tahun 1432 Masehi dari pasangan Sultan Murad II dan Huma Hatun. Ia merupakan keturunan dinasti Turki Utsmani. Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan salah satu pahlawan besar dalam sejarah umat Islam. Di usia yang masih muda 25 tahun, Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, sekaligus menjadi penanda bahwa abad pertengahan telah berakhir. Al-Fatih menyiapkan 4 juta tentara untuk mengepung wilayah barat dan laut selama 50 hari. Pasukan Al-Fatih berhasil menyeberangkan 70 kapal laut melewati hutan yang ditumbuhi pohon-pohon besar. Tentu saja setelah sebelumnya selama 1 malam pasukan menebangi pohon yang merintangi perjalanan. Pasukan Muhammad II berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dan sejak itu dia mendapat gelar Sultan Muhammad Al-Fatih alias Sang Penakluk. Selama berkuasa yakni tahun 1451 Masehi hingga 1484, Sultan Muhammad Al-Fatih telah membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah di Utsmani. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami Abu Ayyub Al-Ansari. Kejayaannya dalam menaklukkan Konstantinopel menyebabkan banyak kawan dan lawan kagum dengan kepimpinannya serta taktik dan strategi peperangannya yang dikatakan mendahului pada zamannya dan juga kaedah pemilihan tentaranya. Ia merupakan anak didik Syekh Syamsuddin yang masih merupakan keturunan Abu Bakar As-Siddiq. 4. Salahuddin Al-Ayyubi, dengan julukannya Saladin atau Singa Padang Pasir yang berhati kapas. Salahuddin Al-Ayyubi lahir pada tahun 1137 Masehi di sebuah benteng Tikrit, sebuah kota di tepian sungai Tigris, sekitar 140 km di barat laut kota Baghdad, daerah utara Irak saat ini. Nama asli Salahuddin Al-Ayyubi adalah An-Nasir Salahuddin Yusuf ibn Ayyub, ayahnya bernama Ayyub Najmuddin, yang merupakan seorang pemimpin atau penguasa di benteng Tikrit. Karir Salahuddin Al-Ayyubi sebagai tentara dimulai ketika ditunjuk sebagai wakil dari pamannya Asaduddin Syirkuh untuk menemaninya menuju Mesir. Atas keberhasilannya dalam menjalankan tugasnya, Salahuddin Al-Ayyubi kemudian diberi amanah sebagai pemimpin keamanan wilayah Mesir. Di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi,
Mesir, Damaskus dan Aleppo bersatu dan menjadi basis-basis kekuatan umat Islam untuk mempertahankan integritas wilayah Muslim dan kaum Muslim dari serangan para tentara salib. Salahuddin Al-Ayyubi telah menghadapi berbagai pemberontakan. Pertama, ancaman pemberontakan dari sisa-sisa pendukung Fatimiyah di Mesir. Kedua, serangan dari orang-orang Frank yang merasa terpukul dengan jatuhnya Mesir ke tangan Nuruddin. Ketiga, terjadinya ketegangan antara pihak Salahuddin dan Nuruddin. Setelah berkuasa penuh atas Mesir, pada 1174 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menguasai Damaskus kemudian Aleppo pada tahun 1185 Masehi, Mosul pada 1186 Masehi, dan juga berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup Yaman, Tripoli, Suriah dan Maghrib hingga berhasil merebut Baitul Maqdis dalam Perang Salib pada 1144 Masehi selama 12 hari. 5. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dengan julukannya Amir Al-Umara atau kepercayaan umat. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Beliau bernama lengkap Amir bin Abdullah bin Jarrah Al-Quraisy Al-Fihri Al-Makki. Ayahnya bernama Abdullah bin Jarrah. Ia berasal dari golongan kaum Quraisy tepatnya suku Al-Harith bin Fir yang lahir ada tahun 582 Masehi di kota Mekah. Abu Ubaidah adalah bagian dari kelompok pertama yang masuk Islam yang bersyahadat sehari setelah Abu Bakar. Sikap terpercaya Abu Ubaidah itu tampak dalam sejumlah misi militer yang dijalankan. Abu Ubaidah ikut berjuang dalam Perang Badar tahun 623 Masehi, kemudian Perang Uhud dan beberapa peperangan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Perang Badar kala itu, ia terpaksa berhadapan dengan ayahnya yang berperang di pihak Quraisy. Ia berusaha menghindari ayahnya, tetapi karena ayahnya terus mengejar, akhirnya Abu Ubaidah melawan dan membunuhnya. Abu Ubaidah ditugasi oleh Nabi SAW memimpin 40 prajurit Muslim memerangi kaum musyrikin di Zi Al-Qasah, kurang lebih 1 kilometer dari Madinah. Setelah berhasil dalam misi penyerbuan itu, ia pun ditugasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin pasukan yang terdiri dari kaum muhajirin pertama, termasuk Abu Bakar dan Umar bin Khattab, untuk membantu Amr bin As dalam perang Zat As-Salasil. Ia memimpin 300 prajurit pasukan muhajirin dan Ansar, antara lain Umar bin Khattab, untuk menyerang perkampungan Juhainah di Kabaliyah yang terletak di tepi pantai Laut Merah. Dalam penaklukan kota Mekah, ia ditugasi Nabi memimpin satu sayap pasukan bersama 3 komandan lain, yaitu Zubair bin Awam, Khalid bin Walid, dan Sa'ad bin Ubadah. Dalam penyerbuan ke negeri Syam di Suriah, Khalifah Abu Bakar menunjuk Abu Ubaidah sebagai panglima tertinggi. Namun, ia tidak bersedia, sehingga Khalifah menunjuk Khalid bin Walid. Ia hanya bersedia memimpin pasukan di Hims, Suriah. Dalam perang Yarmuk menghadapi bala tentara Heralikus, Kaisar Romawi Timur di Bizantium, Abu Ubaidah menyerahkan pimpinan umum kepada Khalid bin Walid. Namun, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Abu Ubaidah kembali ditunjuk menjadi pemimpin tertinggi pasukan di Syam. Di bawah komando Abu Ubaidah pasukan Islam dapat menaklukkan kota di Suriah dan Palestina, seperti Damaskus, Al-Ladikiyah, Suriah, Haleb Aleppo, Suriah, Antioquia, Suriah, dan Baitul Maqdis, Yerusalem. Kota Baitul Maqdis ditaklukkan pada 16 Hijriah atau 637 Masehi. Penyerahan kota itu langsung diterima oleh Khalifah Umar bin Khattab atas permintaan penguasa Yerusalem melalui Abu Ubaidah. Lanjut part 2.